Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Ahlul Khair rahimani rahimakumullah. Uhanniukum bitahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah wa thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Senantiasa kita panjatkan puji dan bersyukur kita kepada Allah. Senantiasa kita memuji, menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Pagi hari ini kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepadanya, kita merasakan nikmatnya berdoa, nikmatnya ruku dan sujud, berkumpul dengan saudara-saudara seiman seislam untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan nikmatnya duduk di majelis ilmu, mendengarkan penjelasan-penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah di kitab-kitab mereka. Semua nikmat-nikmat tersebut sekali lagi pastikanlah bahwasanya itu semua dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yakinlah bahwasanya semuanya adalah pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya, wajib bagi kita untuk berusaha untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri teladan kita, panutan kita, imam kita, contoh kita dalam beribadah kepada Allah, dalam bermuamalah dengan sesama manusia, tidak lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad di akhirat nanti. Allahumma amin. Pagi hari ini kaum muslimin wal muslimat, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan oleh Allah SWT di bulan Rajab. Beberapa bulan ke depan Sya'ban, kemudian Ramadan. Oleh karena itu, sebagaimana kaidah yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita ngerti dulu, kita berilmu dulu, kita paham dulu permasalahannya, baru kita beramal. Bukan beramal dulu baru nyari dalil, nyari alasan. Tapi yang benar adalah kita berilmu dulu. Kita berusaha mengerti permasalahannya apa. Apa yang akan kita amalkan itu apa dasarnya dan seterusnya, baru kita beramal. Lawang kadang-kadang sudah ngaji, sudah berusaha untuk memahami satu permasalahan, pas beramal salah pula kadang, keliru. Gimana kalau diawali dengan tanpa beramal, tanpa berilmu, tanpa mengetahui permasalahan tersebut, pasti lebih nyasar lagi. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita untuk mau ngaji, mau duduk di majelis ilmu, sabar, mendengarkan keterangan, penjelasan guru-guru kita yang membacakan penjelasan para ulama tentunya. Kita bersyukur karena banyak orang yang nggak bersabar. Duduk di majelis ilmu itu gatel, panas, baru sebentar aja udah kayak nggak betah. Oleh karena itu, siapa yang tidak mau bersabar dalam duduk di majelis ilmu, barang siapa yang mau tidak sabar dalam ngaji, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, siap-siap nanti
siap-siap nanti di hari berikutnya dia akan menyesal. Ya, dia akan merasakan getir pahitnya kebodohan. Lebih baik kita sulit sebentar daripada kita sengsara lama. Sebentar ngaji paling sejam, paling lama paling 2 jam. Ustadznya aja 2 jam aja udah kalang kabut. Nih materinya udah habis di tadi yang siapin. Jadi kita sabarlah. Kita sama-sama untuk bersabar, duduk di majelis ilmu. Toh juga yang dijelaskan adalah bukan obrolan sana sini, tapi yang dijelaskan adalah penjelasan jelas, kitab yang dibahas jelas, ulamanya jelas, ya. Dan pagi hari ini seperti yang tadi disampaikan, kita akan membahas kitab Matan Abu Suja yang disusun oleh Al-Imam Ahmad Ibnul Husain Ibnu Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah di abad ke-6 Hijriah, yang kitabnya masyhur, yang kitabnya tersebar sampai ke negeri kita, sampai ke pelosok-pelosok negeri kita, yang terkenal dengan Matan Abu Suja, fikih Matan Abu Suja, fikih mazhab Syafi'iyah. Kemudian dijelaskan, disarah oleh banyak ulama, dan kita merujuk kepada syarah yang ditulis oleh Taqiyuddin Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar fihi Lighayatil Ikhtisar. Oleh karena itu, pembahasan jelas, materi jelas, rujukannya jelas, maka hendaknya kita bersabar dalam mendengarkan, dalam memahami. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah pembahasan tentang salah satu dari rukun Islam, yaitu as-siyam, as-saum atau siyam. Walaupun pembahasan ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, atau di antara jamaah mungkin sudah bertahun-tahun dengan pengajian seperti ini, tapi tidak ada salahnya kalau kita sering mendengar, kalau kita sering melihat, mudah-mudahan semakin hafal, semakin mahir, ya, semakin ngerti dan semakin mudah. Sebagaimana kalau kita sering lihat sesuatu, melihat orang, kalau sudah sering lihat, ketemu wajahnya di ujung sana aja udah kelihatan, wah ini mah Pak Salim, ini ketahuan. Kenapa? Karena saya yang sering lihatnya. Begitu juga kalau kita sering lihat, sering baca, sering dengar, insya Allah sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi biasa. Oleh karena itu penting dalam Islam, kalau kita belajar, kalau kita ngaji, itu penting sekali untuk dimurojaah. Pengajian-pengajian kita yang 10 tahun yang lalu, yang 15 tahun yang lalu, yang 20 tahun yang lalu, ya, bagus kalau dimurojaah lagi, dibuka lagi. Ini pengajian ini mah udah 30 tahun yang lalu nih. Gak masalah, kita murojaah, kita buka, ya, menambah kuatnya iman, kuatnya ilmu bahkan. Ya, kalau sesuatu ilmu atau pengetahuan diulang lagi, dimurojaah, dibaca lagi, dilihat lagi, bahkan kita lihat tanggalnya, wah ini mah tahun 60-an di pengajian ini, tahun 70-an. Ya, insya Allah kita semakin kuat keimanan dan keilmuan kita. Oleh karena itu para ulama juga sering menceritakan kepada kita semua dalam tulisan-tulisan mereka, pengalaman-pengalaman mereka dalam thalabatul ilm. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ketika ditanya kok bisa kuat hafalannya, bisa lengket hafalannya, bisa di luar kepala maksudnya hafal, bener-bener hafal, mungkin tentang rawi hadis, tentang isi hadis. Apa yang beliau katakan? Apa yang beliau jawab? Beliau katakan bikathratin nadhar. Karena saya banyak melihat, karena saya sering lihat, saya sering baca, saya ulang-ulang terus. Jadi bisa kuat hafalannya. Ya nggak usah jauh-jauh deh, Al-Fatihah aja deh. Tuh, Al-Fatihah tuh. Karena saking sering dibacanya, karena sering di murojaah, sering dilihat, udah bener-bener kayak rambutan yang top. Rambutan mana?
rambutan binjai, melotok dah. Jadi begitulah ilmu. Kalau sering dilihat, kalau sering dibaca, sering diulang, insya Allah menjadi kuat. Insya Allah menjadi hafal. Pembahasan tentang siam pun demikian. Dibahas oleh para ulama berulang-ulang dengan gaya yang berbeda-beda. Bukan dengan satu gaya, tapi gaya yang beraneka ragam. Nah, di kitab ini pembahasan tentang siam dimulai dengan pembahasan tentang syara'id al-wujub. Nah, ikra ya Syekh. Wa syara'itu wujubis siyami arba'atu asya'a. Al-islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu 'ala as-sawmi. Baik. Memulai pembahasannya Al-Imam Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani atau yang dikenal dengan Abu Suja, beliau memulai dengan pembahasan tentang syaraitu wujubis saum atau syaraitu wujubis siyam. Syarat-syarat wajibnya seseorang berpuasa. Insya Allah pembahasan yang berkaitan dengan rukun Islam atau yang berkaitan dengan masalah-masalah syariat, beda madhab intinya sama. Mau beda madhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah atau Hanabilah, intinya insya Allah sama. Lawang sama-sama ahlu sunnah kok. Mereka semua sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Jangan salah paham. Madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah atau yang sebelumnya Hanafiyah, jangan salah paham, mereka itu bukan agama masing-masing, bukan. Ini bisa sering ulang ini. Mereka itu bukan agama yang berbeda-beda, bukan. Tapi mereka adalah sama-sama berakidah, bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah, namun dalam berbagai urusan, dalam berbagai cabang disiplin ilmu, ada yang berbeda. Insya Allah nanti akan ada yang kita sampaikan perbedaannya. Ya, tapi secara umum sama. Secara umum sama. Beliau mengatakan wa syaraitu wujubi shaum salasatu asya. Dan yang menjadi syarat wajibnya seseorang itu berpuasa itu ada 3 dalam kitab ini. Ada yang lain ditambahkan dengan 4 ya. Ada qudrah. Kalau kita lihat, kalau kita kaji, kita buka ulama-ulama yang lain juga sama. Yang pertama al-Islam. Yang kedua al-bulugh atau balik. Yang ketiga adalah akal, yang berakal. Kemudian ditambah di redaksi yang lain ada qudrah, ada punya kekuatan. Lalu dijelaskan oleh para ulama setelahnya atau dikenal dengan surahul kutub, para ulama pensyarah kitab-kitab pensyarah, kitab-kitab yang mensyarah matan Abu Suja, di antaranya kitab Kifatul Ahyar, mereka mengatakan kalau bicara masalah puasa, maka hendaknya kita memulai dulu pengertian puasa. Pengertian as-siyam atau kata tunggalnya as-saum. Karena as-saum itu bahasa Arab. As-saum itu bukan bahasa kita, bukan bahasa Indonesia, tapi itu bahasa Arab. Oleh karena itu, pahamilah puasa secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Nah, ini Ustadz sering ingetin, sering ulang-ulang. Kalau ada istilah syariat, kalau ada aturan agama, apalagi itu termasuk dari rukun Islam, maka jangan hanya memahaminya dari sisi bahasa saja. Agar tidak salah dalam mengamalkan. Seperti istilah syariat, ada sholat, ada zakat, ada hajj, ada umrah. Maka jangan hanya memahami dari satu sisi saja, yaitu dari bahasa saja.
sudah banyak terjadi. Saya sampaikan. Sudah banyak terjadi penyimpangan, kekeliruan, kesalahan di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka memahami istilah syariat hanya dari satu sisi, yaitu bahasa. Contoh, istilah sholat. Ketika hanya dipahami dari satu sisi saja, yaitu bahasa, mereka akhirnya duduk termenung, lalu dia pun memejamkan mata, bahkan bersemedi berapa menit. Ketika ditanya, udah sholat belum? Udah. Lah, kok kayak gitu? Lah kan sholat kan secara bahasa artinya doa. As-sholat hiya ad-doa. Sholat itu doa. Maka saya udah berdoa, berarti saya sudah sholat. Atau yang terkenal dalam bahasa kita atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan eling. Kalau sudah eling berarti udah sholat. Begitu juga dalam masalah puasa. Puasa secara bahasa al-imsaku anisyai. Puasa itu secara bahasa artinya menahan dari sesuatu. Menahan. Ya, makanya kalau hanya dipahami dari bahasa ini, apa saja yang sifatnya menahan, orang ini dikatakan puasa. Makanya ada orang menahan dari makanan-makanan yang warnanya putih-putih, dinamakan puasa mutih. Ada orang menahan dirinya dari makan yang berapi-api, namanya puasa geni. Geni kan api. Kita semua nih nahan dari makan api nih. Jadi puasa geni lah jadinya. Jadi bukan itu saja. Tapi kita harus melihat dari sisi syar'i. Apa dari sisi syar'inya? Puasa itu adalah imsakun makhsusun min syakhsin makhsus fi waktin makhsus bisyara'ita. Saum secara istilah syar'i artinya menahan, betul menahan. Tapi menahan apa? Menahan dari sesuatu yang sudah dikhususkan oleh syariat. Ya. Kalau kita menahan seharian tidak mau bicara, itu namanya puasa juga, tapi bukan itu yang dimaksud puasa secara syariat. Kalau kita seharian menahan dari bermuamalah dari orang, dari nggak mau ketemu siapapun, kita katakan dia puasa juga, tapi bukan seperti itu puasa yang disyariatkan. Kenapa? Karena yang ditahan, yang tidak boleh dilakukan itu perkara-perkara yang maksus, sesuatu yang sudah dikhususkan. Dari apa saja nanti akan disebutkan. Min syakhsin maksus, dan puasa itu hanya dikhususkan kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang bisa berpuasa. Hanya orang-orang tertentu. Masa ada bayi suruh puasa? Masa ada orang ODGJ suruh puasa, disuruh paksa-paksa puasa, nggak dipaksa digebukin sama kita. Masa ada mbah-mbah kita yang udah suaranya, nafasnya udah sekali dalam 5 menit masa suruh puasa. Nah, kita nyiksa namanya. Jadi di situ ada min syakhsin maksus, fi waktin maksus, dan waktunya juga sudah dikhususkan. Tidak boleh kita semaunya sendiri puasa, waktunya kita tentukan sendiri, ya, karena lagi semangatnya, apalagi zaman sekarang, Pak Ustadz, sekarang puasa, sekarang waktunya cepat. Bayangin Ustadz, kita baru duduk di kantor berapa menit aja, sudah duduk baru ngerjain sesuatu, ternyata udah zuhur. Kita berangkat dari rumah ke tempat pekerjaan, tahu-tahu udah jam 9, telat. Kita ngerjain di rumah, ya, benerin ini, benerin itu, tahu-tahu udah adzan kumandang zuhur. Kemudian habis zuhur baru istirahat sebentar, tahu-tahu udah adzan asar. Tuh, sekarang beda kayak zaman dulu. Berarti kalau sekarang puasanya jangan sampai maghrib. Sampai tengah malam, sampai isya. Ya, seperti inilah yang disebut dengan puasa ngarang-ngarang. Jadi harus ada fi waktu maksus.
Ada waktu yang tertentu. Bisyara'id dengan syarat-syarat yang ditentukan. Oleh karena itu, puasa itu selain diketahui secara bahasa, yang tadi artinya menahan, juga harus dipahami secara syariat. Yaitu menahan dari sesuatu yang sudah ditentukan oleh agama, dan kepada orang-orang yang sudah ditentukan juga dari waktu yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh syariat dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan juga. Jadi ini kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma wujubu shaum tsabit bil kitabi was sunnah wa ijmatil ummah. Adapun puasa wajibnya itu ketentuannya, hukumnya sudah sabit, sudah ditentukan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Alkitab. Ditentukan, diwajibkan juga oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Bahkan ini sudah menjadi ijma. Tuh, ijma. Jadi bukan hanya madhab Syafi'iyah aja. Bukan hanya madhab Syafi'iyah saja. Tapi ijma ulama kaum muslimin. Bahkan selain ahlu sunnah wal jamaah juga mengakui. Ya, seperti manhaj Mu'tazilah mengakui adanya puasa Ramadan. Karena ini termasuk arkanul Islam. Qala Allah Ta'ala. Dari mana atau dalil apa yang digunakan oleh para ulama yang menunjukkan puasa itu wajib? Puasa Ramadan itu wajib, yaitu firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ayat awalnya asy-syahrur ramadhan alladzi unzila fil Qur'an, lalu Allah katakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka siapa saja yang hadir, diberi umur oleh Allah Taala bisa menyaksikan bulan Ramadan, falyasum, maka wajib baginya berpuasa. Ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, wajib baginya berpuasa. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Nah inilah, ya. Ustaz sering sampaikan, begitulah kita beragama. Begitulah kita mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidaklah kita mendekatkan diri kepada Allah kecuali atas apa yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Ya, jadi jangan kita beribadah, berpuasa sesuai dengan selera kita. Ya, kalau kita pelajari kaidah-kaidah para ulama dalam ibadah itu memang kita menunggu syariat, menunggu aturan. Tidak boleh kita beribadah kecuali ada aturan, ada dalil. Sebagaimana logikanya gampang saja deh. Ini sebagai pendekatan. Kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Logikanya, gampangnya, seseorang kerja di satu tempat, misalkan di masjid ini, ketua DKM, Pak DKM minta tolong benerin tuh pintunya. Dia tukangnya berangkat pagi banget, semangatnya luar biasa. Dari rumah sudah semangat, sudah sarapan, sudah siap. Lalu dia rapihkan jendelanya dengan rapi, serapi-rapihnya. Ketika DKM yang lihat, lah Pak, yang dibenerin bukannya jendela tapi masjid. Dia sudah kerja seharian benerin jendelanya, bahkan dia puji-puji, nih gimana kerjaan saya nih, udah bagus belum? Bagus sih bagus, tapi bukan ini yang saya perintahkan. Saya perintahkan untuk ngerjakan nih pintunya, direnov, dibenerin. Nah kira-kira kalau ada orang bekerja model kayak gini, enaknya diapain nih? Kasih pesangon aja udah. Jadi begitulah, kita tidak boleh semangatnya. Oke semangat oke nggak masalah, tapi jangan sampai kita keluar dari aturan. Nih, seorang karyawan kerja pagi, berangkat pagi sampai ke kantor dikerjain semuanya.
sampai rapih, kinclong, bersih, tertib. Ternyata satu perintah yang diperintahkan, ternyata justru itu yang gak dikerjain. Lah gimana ceritanya seperti ini? Maka kita dalam berpuasa, dalam beribadah, sebagaimana yang Allah firmankan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang menjumpai, semoga Allah memberikan umur pada kita bisa menjumpai bulan Ramadan nanti, Allahumma amin. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan, menjumpai, tiba di bulan Ramadan dan dia masih ada umur, maka berpuasalah. Berpuasalah. Oleh karena itu, wajibnya puasa itu secara nas Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dan ijma' ulama. Ya. Thumma wujubuhu yata'allaku muslimul balikul aqil al-qadir. Kemudian diwajibkan kepada seorang muslim yang pertama. Muslim. Kalau tetangga kita non-muslim, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, kita oprak-oprak, ya. Kita paksa-paksa untuk berpuasa, untuk sahur. Kita bangunin dengan cara yang keji. Maksudnya apa ya? Cara yang keji itu maksudnya begini. Mereka sudah jelas beda agama dengan kita. Sudah tidak ada kewajiban puasa. Nah, karena sudah ingkar. Hukum asalnya dia sudah mengingkari kenabian Nabi besar Muhammad SAW, mengingkari syariat Allah. Maka jelas puasa juga pasti dia ingkari. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, yang kita sudah, kewajiban ini berarti pada kita, puasa ini. Oke lah sudah, kalau sudah waktunya puasa, buat kita aja. Jangan kita bangunin orang sahur, bangunin mereka juga. Ya, kalau mau bangunin puasa, ke kita aja, kita sama umat Islam aja. Jadi nggak usah mukul-mukul beduk di depan rumahnya gitu loh maksud saya. Ya, karena ini jadi nantinya mencoreng citra baik umat Islam. Ya, dia yang ibadah, dia yang puasa, kok malah kita yang repot, malah kita yang dibangunin. Sebenarnya nggak bangunin, cuman akhirnya yang terbangun juga karena ulah sebagian kaum muslimin. Ya. Maka kita perlu perhatikan. Kita kalau mau bangunin orang yang berpuasa, kalau zaman sekarang kan banyak sarana-sarananya. Itu jangan sampai mengganggu umat yang lain. Ya, jangan sampai mengganggu umat yang lain. Nanti malah tercoreng nama baik Islam. Akhirnya nanti orang ingin masuk Islam jadi mundur lagi. Oh, ternyata nanti kalau masuk Islam kita bakal ganggu banyak orang nih. Nah, oleh karena itu yang syarat yang pertama adalah muslim. Syarat yang pertama jadi untuk orang muslim aja. Yang kedua balik, yaitu sudah balik, sudah tamyiz. Yang ketiga akil, dia berakal. Yang keempat qadir, dia memiliki kesanggupan. Fala yajibu 'alal kafir asli. Maka sebenarnya kewajiban puasa, mau sholat, mau zakat, itu kepada orang-orang kafir yang asli pada dasarnya dia itu orang kafir. Tidak bersyahadat, tidak membenarkan kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Karena apa? It laisa huwa min ahlil ibadah. Karena orang kafir itu dalam istilah ulama ahli sunnah, mereka adalah bukan ahlul ibadah. Karena apa? Awalnya sudah mengingkari dulu. Mengingkari untuk ibadah kepada Allah melalui syariatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka udah ingkari dulu. Maka mereka dinamakan laisa bi ahlil ibadah. Mereka bukan ahlul ibadah. Kalau kita dinamakan ahlul ibadah. Karena apa? Karena kita di awalnya sudah membenarkan, mengiyakan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun kekuatan ibadah kita masing-masing. Ada yang kuat, ada yang pertengahan, ya ada yang maju mundur nggak karuan. Ya, mungkin masing-masing kita beda-beda. Tapi secara umum orang yang sudah
ngimani kenabian Nabi besar Muhammad SAW, sudah bersahadat, maka mereka dinamakan ahlul ibadah. Wa kadzalika la yajibu 'ala as-sabi wal majnun. Begitu juga puasa tidak diwajibkan kepada seorang anak kecil. Begitu juga kepada orang ODGJ. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an salath minhum as-sabi wal majnun wan naim. Hukum syariat diangkat kepada 3 orang. Yang pertama as-sabi, anak kecil yang belum balik, wal majnun, orang yang hilang akalnya, wan naim, orang yang tertidur. Wa amma man la yuqaddir 'ala as-shaum aslan aw la shoma lidharar bihi dararan ghairu muhtamil lil kibar aw marid la yurja bara'ahu fala yajib 'alaihi shaum. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, kekuatan? Kalau seandainya dipaksakan, dia muslim, sehat, kemudian udah gede, ya, sadar juga. Tapi kalau dipaksakan puasa berbahaya baginya. Contohnya apa? Contohnya orang yang sudah berusia lanjut. Contohnya apa lagi? Orang yang sedang sakit parah. Maka yang seperti ini fala yajibu alaihi shaum. Maka yang seperti ini tidak wajib baginya berpuasa. Ya, tidak wajib baginya berpuasa, akan tetapi yalzimu an kulli shaum mutminat ta'am fil asah. Tapi baginya adalah memberi makan setiap hari 1 mud. Ya, satu mud, atau kalau bahasa kita ya semakanan, sepiring ya yang kita makan setiap hari. 1 harinya 1 orang. 30 hari berarti 30 orang. Kalau di zaman sekarang bukan 1 mud lagi, bahkan 1 kotak. Dikotakin kita. Udah, boleh nggak Ustaz? Boleh, minimal 1 mud. Itu yang disebut dengan fidyah. Kemudian, Iqra, selanjutnya. Faraidus shaumi arba'atu asya'a. An-niyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudul qayyi. Baik. Kemudian wa faraidus shaum. Wal faraid, sekali lagi ini istilah faraid atau fardu. Fardunya orang puasa, istilah faraid sering disebut juga arkan. Karena para ulama dalam mengistilahkan rukun berpuasa itu kadang dengan istilah faraidus asyam. Istilah ini sebenarnya sama. Jadi rukun berpuasa atau wajib ketika berpuasa, yang wajib yang pertama adalah an-niyat. Yang kedua al-imsak anin kullil akli wasyurbi. Yang kedua adalah menahan dari makan dan minum. Yang ketiga wal jima. Yang keempat adalah at-ta'ammud al-qai, sengaja untuk memuntahkan makanan yang ada dalam lambung. Yang pertama niat. Kalau niat mah semua ibadah juga harus diniatkan. Namun ada yang menarik. Ternyata dalam madhab Syafi'iyah sama dengan madhab yang lain, bahwa niat itu tempatnya di hati. La yasihu as-shaum illa binniyati lil khabar. Tidak sah seseorang berpuasa kecuali harus diniatkan. Wa mahalluha al-qalbu, dan niat itu tempatnya ada di hati, di kolbu. Ini ditegaskan oleh para ulama madzhab Syafi'iyah. Wala yushtaratu an-nutqu biha bila khilaf. Tidak disyaratkan untuk mengucapkan, dan ini tidak ada khilaf di karangan madzhab Syafi'iyah.
Jadi menurut madzhab Syafi'iyah, bahkan jumhur ulama madzhab Syafi'iyah, niat puasa itu tempatnya di dalam hati dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Wa tajibu an-niyatu li kulli lailah li'anna kullu yawmin ibadatun mustaqillah. Dan ulama madzhab Syafi'iyah terbagi menjadi dua. Setelah mereka sepakat kalau mau puasa Ramadan besok, itu tempatnya di dalam hati, malam-malam terucap dalam hati. Cuman khilafnya apakah setiap malam, apa cukup di awal Ramadan aja untuk dirapel 1 bulan. Yang pertama, ulama madzhab Syafi'iyah bagian yang pertama, mereka mengatakan setiap malam. Setiap malam niat. Setiap malam niat. Kenapa? Karena ibadatun mustaqillah. Karena puasa itu satu hari dengan hari berikutnya berbeda-beda. Yang pertama satu Ramadan. Berikutnya emang 1 Ramadan lagi. Kan 2 Ramadan udah beda. Nah maka mereka berpendapat setiap malam. Ala taro anna la yufsidu baqiyatul ayyam bi fasadi yaumin minha. Falau nawa saumu syahr kullu sahalahu al-yawm. Alal madhab, pendapat yang kedua. Kalau seandainya ada orang berpuasa Ramadan niatnya dari malam pertama, sudah isbat ditetapkan, besok Ramadan malamnya dia niat untuk 1 bulan, maka sebagian ulama sohalahu yaum, boleh. Itu pun boleh. Dan ini pun juga pendapat dalam madzhab Syafi'iyah juga. Nah itu jadi ada khilaf pertama. Silahkan tinggal pilih. Mau setiap malam, apa mau dirapel. Mau lebih hati-hati, ya udah setiap malam. Namun yang paling penting, wa yajibu ta'yinu niyyah fi shaumil fard. Wajib baginya mentakyin. Mentakyin itu menspesialisasikan. Ini puasa apa gitu. Dalam hatinya harus mentakyin. Jenis puasanya apa? Ya, wa kada yajibu an yanwi lailan wala dayad wala yadurru al-naum wal aql wal jima ba'da niyah. Oleh karena itu syaratnya jadi niat dalam hati di malam hari, ya. Kemudian ditakyin besok puasa. Kalau seandainya kita niatnya per malam, besok puasa 1 Ramadan. Puasa wajib di awal puasa wajib di bulan Ramadan hari yang pertama. Nah, kemudian para ulama mengajarkan. Lalu bagaimana untuk memudahkan? Maka wa akmalu niyyan yanwi shamu ghadan min ada'i fard fi Ramadan hadhihi sanah. Maka para ulama membuat merekomendasikan niat yang untuk diucapkan dalam hati dengan cara apa? An yanwiya shaum ghadan min ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanah. Kalau bahasa kita nawaitu shauma ghadin an ada'in fardhi Ramadan hadhihi sanah. Itu lafaz itu direkomendasikan untuk setiap muslim diucapkan di malam harinya. Malah salah-salah di negeri kita diucapkan rame-rame. Padahal ulama madzhab Syafi'iyah dulu itu direkomendasikan untuk diucapkan setiap muslim. Setiap muslim di malam hari, muslim dan muslimah maksudnya. Setiap hari diucapkan dengan redaksi an yanwiya shaumu ghadan an ada'i fardu Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu redaksi itu rekomendasi dari para ulama madzhab Syafi'iyah. Agar kaum muslimin yang awam-awam kalau menanya niatnya apa? Lah, kok baru niat udah suruk nih masalah gimana nih? Ini baru niat ini. Ya udah deh, kita apa yang bisa kita sampaikan ya. Jadi sebenarnya itu para ulama ahlu sunnah khususnya madzhab Syafi'iyah membuat redaksi nawaitu shauma ghadin an adai Ramadana fi sanatin lillahi ta'ala, itu sebenarnya rekomendasi agar orang awam kalau bertanya niatnya apa sih Pak Kiai, niatnya apa sih Pak Ustadz, niatnya seperti ini tadi.
Tapi maksudnya apa? Diucapkan oleh masing-masing di dalam hati. Artinya apa? Ya Allah, saya berniat puasa besok adaan, bukan kodoan ya, bukan kodoan, adaan untuk melaksanakannya besok di bulan Ramadan, puasa Ramadan di tahun ini untukmu ya Allah. Itu kalau bahasa kitanya, ya, untuk bahasa kitanya seperti itu. Kemudian al-imsaku anil akli wasyurbi. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan dari makan dan minum selama waktu puasa tersebut. Bagaimana kalau dia lupa? Maka apabila lupa tentunya jelas tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya yang ketiga wal jima. Jelas jima itu membatalkan puasa, bahkan bagi orang yang melakukan secara sengaja maka baginya adalah kafarah. Selain mengganti dia membayar kafarah. Wa kadzalika al-istimna'u bil yadi wa ghairihi. Begitu juga orang yang melakukan onani maka batal puasanya. Mau dengan tangan, mau dengan alat apapun, maka itu hukumnya sama. Ya, maka hukumnya sama. Bagaimana Ustadz kalau lupa? Lupa dia melakukan onani tapi dia lupa bahwa itu di bulan Ramadan. Wa hukmuhu indan nisyan kal akli wallahu a'lam. Kalau dia memang benar-benar lupa, hanya Allah yang tahu dan dia ya. Kalau dia lupa melakukan onani ternyata di bulan Ramadan, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Lawang lupa kok. Tapi kira-kira ada nggak ya orang yang lupa? Jarang sekali kayaknya. Tapi seandainya ada, maka itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Wa ta'ammudul qaul yang keempat adalah sengaja memuntahkan makanan. Bagi yang tidak sengaja bahkan sudah menahannya, maka wa huwa shaim falaisa alaihi qada, maka baginya tidak batal puasa. Dia sudah tahan, sudah enak, perutnya udah enak, udah kayak udah muntah, dia berusaha untuk tahan, tapi akhirnya keluar juga, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan apa? Waman istaqa'a, barang siapa yang ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya atau dimuntahkan, falyaqdi, maka baginya mengqadha puasa. Artinya batal puasanya, diqadha di hari yang lain. Wa kada adamul ma'rifati bi tarafin nahar. Begitu juga orang-orang yang tidak mengetahui awal masuk puasa, akhir keluarnya puasa. Nah, orang-orang yang seperti itu maka hendaknya dia itu berhati-hati. Kalau di zaman sekarang sudah Allah mudahkan, sudah Allah berikan kemudahan, ada imsak, ada itu yang jadwal Ramadan, waktu-waktunya. Alhamdulillah. Walladzi, Ustaz baca aja sebentar lagi. Walladzi yuftiru bihi shaim asyra asya. Yang membatalkan puasa itu ada 10. Ma wasala amdan ilal jauf, apa saja yang masuk kepada tenggorokan atau kerongkongan. Awir ra's, atau yang masuk ke dalam kepala, baik itu ya kayak suntikan yang ini, awal huknah min ahadis sabilain, atau yang dimasukkan dari bagian depan atau belakang, wal qai'amidan, memuntahkan secara sengaja, wal wat'u fil fard, atau berjima, wal inzalul anil mubasyarah, atau mengeluarkan mani karena menyentuh istri dan yang lainnya, wal haid wan nifas wal junun, tiba-tiba hilang akal atau gila, wal riddah dan murtad, maka itu semua membatalkan puasa. Ya. Awalladzi yuftiru bisaim, dan itu bisa membatalkan puasa. Tadi sudah dibahas sedikit di pembahasan yang awal. Wa yustahabbu lisaumu salasatul asya, dan disukai atau disunahkan apabila berpuasa. Yang pertama,
ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka, jangan diakhirkan. Namun wa ta'khirus suhur, mengakhirkan bersahur. Wa tarkul hujri minal kalam, dan meninggalkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik, yang berlebihan. Wa yuhrumu siyamul khamsi ayyamil al-idain wa ayyamit tasyrik, diharamkan berpuasa dari lima hari ini. Yang pertama 2 hari di hari Id, yang 3, 4, 5 yaitu 3 hari di bulan tasyrik atau di hari tasyrik. Itu tidak boleh berpuasa. Kemudian wa yukrahu shaumu yaumi syak illa an yuwafiqu adatan lahu aw yasiluhu bima qablah. Dan dimakruhkan puasa di hari yang diragukan. Besok Ramadan apa tidak Ramadan? Nah, itu dipuasa di hari itu maka dimakruhkan, dibenci, tidak boleh, sebaiknya ditinggalkan. Wa man wati'a 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada wal kafarah. Barang siapa yang menjimai istrinya, maka baginya itu mengqadha puasa dan membayar kafarah. Wal kafaratu itqu raqabatil mu'minah, dan yang dimaksud kafarah ini adalah membebaskan budak mukminah. Fa illam yajid, kalau tidak ada maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati fa it'amu sitti miskina, kalau tidak sanggup juga maka dia berpuasa memberi makan 60 orang miskin. Ini kafarahnya orang yang berjima. Nah, ini yang menjadi pembeda antara madhab Syafi'iyah dengan madhab yang lain, yaitu apa? Wal hamil wal murdi. Seorang wanita yang sedang hamil, seorang wanita yang sedang menyusui, in khafata ala anfusima aftara wa 'alal qada. Seorang wanita yang sedang hamil, yang sedang menyusui, kalau dia puasa membahayakan dirinya, membahayakan orang yang wanita hamil tadi atau yang menyusui, maka baginya qada. Enggak ada kafarat. Tapi wa in khafata ala walaidihima aftarata alaihima al-qada wal kafarah. Namun ketika dia puasa membahayakan janinnya, atau ketika puasa membahayakan bayinya yang sedang disusui, maka dalam madhab Syafi'iyah dia harus mengqadha dan harus membayar kafarah. Ini yang menjadi perbedaan madhab Syafi'iyah dengan madhab yang lain. Kalau madhab yang lainnya tidak. Kalau madhab yang lainnya, kalau orang wanita itu hamil atau menyusui, kemudian dia berpuasa, membahayakan dirinya, atau membahayakan janin atau bayinya, maka baginya kafarah, baginya membayar fidyah, membayar kafarah atau fidyah. Ini yang membedakan madhab Syafi'iyah dengan madhab yang lain. Kalau madhab Syafi'iyah tegas, ya, dia tetap harus bayar qadha. Bagaimana dengan wanita bayar qadha, dan mereka mentafsir membahayakan untuk dirinya qadha nanti tahun depan, membahayakan untuk anaknya qadha dan bayar kafarat. Ya, bisa dipahami ya, ini madhab Syafi'iyah. Tapi permasalahannya seorang wanita tahun ini hamil, otomatis kan tahun besok bayar kan? Tahun besok nyusuin. Berarti berapa harus ngapain lagi? Harus qadha 2 tahun lagi kan? Kemudian sudah nyusuin berapa tahun? 2 tahun. Berarti hamil 1 tahun, menyusuin 2 tahun, 3 tahun. Ketika selesai menyusuin, hamil lagi. Wassalam. Alhamdulillah. Subhanallah, yang kayak gitu. Kalau madhab Syafi'iyah ini harus dihitung tuh. Karena menurut madhab Syafi'iyah itu kalau orang hamil itu harus qadha. Harus qadha. Ya. Maka madhab yang lainnya seperti madhab Hanabilah cukup dengan membayar kafarat. Mereka berdalil dengan athar Abdullah bin Umar. Adapun madhab Syafi'iyah banyak dalil yang mereka pakai, ya. Banyak yang dalil, antaranya adalah athar dari Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi perbedaan aja di sini.
perbedaan yang menonjol sekali dalam masalah puasa, yaitu dalam masalah qadha atau kafarat khusus untuk orang hamil dan menyusui. Kira-kira milih madzhab mana nih? Mau Syafi'iyah juga nih kira-kira. Oh kalau kayak gini saya nggak mau Syafi'iyah Ustaz. Kalau kayak gini saya mau ikut madzhab yang lain aja. Subhanallah. Kalau benar-benar ikut madzhab Syafi'iyah, konsekuensinya kalau hamil qadha. Membahayakan dirinya qadha. Tapi kalau dokter bilang, wah ini membahayakan bayinya nih, membahayakan janin ini, maka qadha plus kafarat. Nah, tuh. Alhamdulillah ya. Jadi itulah yang membedakan. Tapi yang jelas ijtihad ulama. Semuanya biasa dalam masalah fikih ada masalah khilafiyah. Wallahu taala alam bisawab. Kalau Ustadz pribadi nih kalau ditanya, Ustadz saya hamil, istri saya sedang hamil, maksudnya istri saya lagi hamil misalkan, nggak sanggup puasa, dan maka Ustadz katakan bagi Anda fidyah. Bagi Anda fidyah. Emang ada dalilnya? Ya bukan ada nggak ada, jelas penjelasan dari Abdullah bin Umar dan sahabat yang lainnya. Oleh karena itu dalam masalah ini kita harus berlapang dada jamaah rahimakumullah. Kalau ada saudara kita yang sedang hamil ternyata hanya bayar fidyah aja, kita hargai pendapat mereka karena ada ulama ahlu sunnah yang lainnya yang menfatwakan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini Bapak-bapak rahimani rahimakumullah, karena pembahasannya juga cukup panjang, tapi insya Allah sudah mencukupi untuk pembahasan itikaf. Mudah-mudahan nanti kita bahas di waktu yang lain. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh kita semua. Pak Salim dibuka tanya jawab nggak? Cukup ya, karena sudah hafal ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiri da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.